Tren pencarian dan pembelian sepeda baik secara offline ataupun online pun meningkat tajam. Ada yang beli sepeda lipat, road bike, touring atau ada juga yang beli bagian-bagian sepeda secara terpisah untuk dirakit sesuai dengan seleranya sendiri. Nah, buat kamu yang ingin merakit sepeda sendiri agar bisa disesuaikan dengan budget dan selera, kamu perlu mengenal terlebih dahulu apa-apa saja yang perlu dibeli untuk membuat sebuah sepeda. 1. Rangka. Rangka merupakan bagian utama dari sebuah sepeda dan merupakan tempat dipasangkannya komponen-komponen lainnya seperti stang, tempat duduk, roda, dan yang lainnya. Mengenal karakteristik rangka merupakan hal yang penting karena kamu harus memilihnya yang sesuai dengan postur dan kenyamanan saat bersepeda. Dari sisi material yang digunakan, rangka terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari baja, aluminium, dan serat karbon. Baja menjadi material yang umum digunakan untuk sepeda-sepeda dasar. Harganya tergolong murah, tapi dari segi bobot menjadi yang terberat. Sementara itu, aluminium memiliki bobot yang lebih ringan, tapi sedikit keras saat dibawa di jalanan. Serat karbon merupakan bahan yang paling ringan sekaligus kuat dan nyaman saat diajak kencang di jalanan. Hanya saja harganya menjadi yang paling mahal di antara ketiganya. 2. Dudukan sadel dan sadel. Seat post atau dudukan sadel menjadi rumah untuk menempatkan sadel. Material yang digunakan bermacam-macam, tapi yang paling penting adalah dudukan ini harus sesuai dengan lubangnya yang ada di rangka sepeda. Kemudian sadelnya dipasangkan di atas seat post ini. Untuk ukuran sadel ini terdiri dari beragam bentuk dan ukuran. Pemilihan sadel cukup unik karena masing-masing orang pasti memiliki seleranya sendiri yang paling nyaman untuk mereka. 3. Headset. Part yang satu ini terdiri dari 3 bagian, yaitu chucks, bearings, dan ratchets. Ketiga bagian inilah yang menghubungkan rangka dengan jari-jari. Pertama-tama headset ini dipasangkan ke rangka dengan memasukkan head tube ke dalam rangka. Lalu chucksnya dimasukkan ke dalam lubang head tube dan bearingnya dimasukkan ke dalam chucks ini. 4. Fork. Fork yang memiliki bentuk seperti garpu tukang siomay ini berfungsi untuk menyambungkan roda depan dengan rangka. Fork ini memiliki beberapa tipe yang disesuaikan dengan tipe sepedanya. Untuk sepeda gunung, biasanya forknya memiliki pegas agar lebih nyaman saat bersepeda. Saat memilih fork juga harus diperhatikan tipe rangka yang akan digunakan karena ada beberapa tipe fork yang tidak kompatibel dengan rangka-rangka tertentu. 5. Stem dan setang. Kedua bagian ini dibutuhkan sebagai kendali dari sepeda. Ukuran dan kompatibilitas stem dan setang ini sangatlah penting. Jangan sampai lubang di stemnya terlalu longgar untuk diameter setangnya, tapi jangan juga terlalu sempit karena akan menyulitkan saat ingin memasang setangnya. Pada sepeda-sepeda zaman dahulu kedua bagian ini umumnya hadir dalam satu bagian saja. Namun, pada model sepeda sekarang keduanya dipisah menjadi 2 bagian berbeda. Meskipun terlihat sederhana, pemilihan setang juga perlu mempertimbangkan tuas rem dan shifter gigi agar proporsinya tetap seimbang. 6. Rem. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari setiap jenis sepeda, termasuk VCA sekalipun agar lebih aman. Ada 3 jenis rem yang bisa dipilih, yaitu rim brakes, hub brakes, dan disc brakes. Rim brakes umum digunakan pada road bikes karena mudah digunakan dan suku cadangnya bisa didapatkan dengan mudah. Disc brakes atau rem cakram memiliki daya penghentian yang kuat dan harganya cukup mahal. Terakhir, hub brakes memiliki kualitas yang terbaik karena biasanya mereka terbuat dari material yang tahan terhadap berbagai macam cuaca. 7. Ban dan roda. Pemilihan ban sangat tergantung dari tipe sepeda apa yang ingin dimiliki. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui akan dipakai kemana dan seberapa sering sepeda tersebut akan digunakan. Pertimbangan inilah yang perlu menjadi prioritas saat membeli satu buah set ban sepeda. Untuk memasangkan ban tentunya kamu memerlukan sepasang roda yang cocok. Roda memiliki hub, pelek, dan jari-jari. Hub merupakan bagian yang terletak di tengah roda dan berisi satu set bantalan. Bagian inilah yang akan membuat seberapa ringan roda sepeda akan berputar saat digunakan. Pelek merupakan bagian terluar dari sebuah roda, materialnya bisa terbuat dari aluminium atau karbon. 8. Bracket dan crankset. Kedua bagian berfungsi sebagai penggerak utama dari sebuah sepeda. Bracket terletak di bagian belakang sepeda, sedangkan crankset terletak di tengah-tengah rangka sekaligus tempat pedal berada. Bracket dan crankset sendiri umumnya memiliki berbagai macam set ukuran yang menentukan seberapa ringan kamu akan menggoes.
Jika melewati turunan tajam, kamu bisa mengganti putaran rantai ke mode paling tinggi agar putarannya tidak terlalu cepat. Sementara saat melewati medan yang mendaki, pilihlah gigi pada putaran yang rendah agar tarikan saat menggoes lebih mudah dan tidak berat. Bagian-bagian sepeda lainnya untuk pemula. Dalam penjelasan bagian-bagian sepeda tadi, beberapa komponen sepeda yang paling penting. Jika kamu tidak dapat menemukan apa yang kamu cari, mari kita bahas lebih detail di video berikut. Rangka adalah jantung sepeda. Secara tradisional rangka sepeda terbuat dari baja. Tapi sekarang, kebanyakan terbuat dari aluminium. Namun, serat karbon dan titanium digunakan pada sepeda kelas atas. Bingkai sepeda harus kuat, ringan dan kaku. Top tube. Bagian teratas dari rangka sepeda yang berada di antara dudukan atau sadel dengan setang. Head tube adalah tabung pendek di bagian depan bingkai yang menghubungkan setang ke fork roda. Ini berisi headset yang memungkinkan kita untuk mengarahkan roda depan melalui setang. Down tube adalah tabung panjang yang membentang dari head tube hingga ke pedal. Biasanya bagian paling tebal dari bingkai. Disitulah kamu akan menaruh botol air saat bersepeda. Seat tube adalah tabung tempat masuknya tiang duduk atau saat pos. Ketinggian sadel disesuaikan dengan menambah atau mengurangi tiang kursi turun ke dalam tabung kursi. Seat stays adalah dua tabung tipis yang berjalan dari bawah pelana ke hub roda belakang. Setiap seat stay berakhir pada rear dropout. Dan setiap dropout belakang terhubung ke salah satu sisi poros roda belakang. Sadel. Sadel adalah bagian dari sepeda yang kamu duduki. Ada banyak sekali bentuk dan ukuran sadel sepeda. Mereka semua memiliki rel sadel di bagian bawah, yang digunakan untuk menghubungkan sadel ke tiang kursi melalui penjepit sadel. Seat post. Seat post dimasukkan ke dalam seat tube dan digerakkan ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan ketinggian sadel. Pedal. Pedal adalah pijakan yang berputar antara kaki dan sepeda. Kamu mengayuhnya agar sepeda bergerak maju. Secara umum ada dua jenis pedal, pedal datar, platform tempat kamu meletakkan kaki di atasnya, dan pedal clip-in yang digunakan dengan sepatu khusus yang memiliki gerigi di sol, kleat, untuk menempelkannya ke pedal dengan lebih aman. Bottom bracket. Bottom bracket adalah bagian sepeda yang lengan engkolnya berputar. Terdiri dari spindel, yang melekat pada crankset, dan bantalan, yang memungkinkan rotasi spindel yang mulus. Rantai. Rantai sepeda adalah bagian yang menyalurkan tenaga kaki ke roda belakang. Melingkar di sekitar cincin crankset dan di sekitar sproket kaset di roda belakang. Front derailleur. Pemindah gigi depan, front derailleur, adalah bagian sepeda yang menggerakkan rantai dari satu cincin rantai ke cincin lainnya saat kamu memindahkan gigi. Cassette chokeset. Kaset adalah tumpukan sproket, atau roda gigi, dengan ukuran berbeda yang dipasang pada hub roda belakang. Roda gigi kaset adalah roda gigi belakang sepeda. Jadi jika sepedamu tidak memiliki roda gigi, hanya akan ada satu roda gigi. Stem adalah bagian sepeda yang menghubungkan steerer tube dari garpu ke setang, handlebar. Pada dasarnya stem adalah bagian yang menonjol ke depan dari bagian atas head tube. Rear derailleur. Pemindah gigi belakang, rear derailleur, adalah bagian sepeda yang menggerakkan rantai dari satu roda gigi kaset ke roda gigi lainnya di roda belakang saat kamu memindahkan gigi. Ia bekerja bersama dengan jockey wheel. Jockey wheel. Jockey wheel mempertahankan ketegangan pada rantai dan membuatnya tetap bergerak mulus saat kamu mengganti gigi.